Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Gimana caranya bisa membantengi Mas Emil dari perilaku koruptif? Kenapa nggak berani nyalon gubernur di Jawa Timur? Takut nama Ibu Hovifah? Apa merasa masih muda? Apa gimana? Pemimpin perempuan itu haram. Kalau ada yang masih percaya itu dengan pendekatan fikih. Apa itu jawabannya? Tempat kencan pertama yang paling berkesan. Yang pertama atau yang berkesan nih? Yang paling berkesan. Satu, jangan mendewakan kemenangan. Terus kamu macam-macam, terus kenapa-napa, aku tuh juga masih muda gitu. Jadi biar tak cari yang lain dulu. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan cinta. Kau bukan hanya sekedar indah. Kau tak akan terganti. Dulu ini Mas Emil, kalau saya sih yes, kalau Dewan Juri yes or no? Yes. Mas Emil, jujur nih, lebih asik mana? Musik atau politik? Ya sekarang saya tentu merasa bahwa politik adalah habitat saya ya. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau saya jadi Mas Emil, saya pengen jadi penyanyi. Saya akan pilih jadi penyanyi. Kenapa? Karena saya bisa menyuarakan suara hati rakyat yang terpendam, yang tidak diwakili oleh para wakil rakyat di Senayan. Bener nggak sih teman-teman? Gimana? Ya itulah PR kita. Harapannya bahwa pada akhirnya penyanyi tentu akan harus selalu menjadi check and balance. Kayak Iwan Fals misalnya. Ya, check and balance itu penting. Dan kita sebagai penggemar para penyanyi dan musisi nggak boleh anti kritik gitu. Bagaimana kita kemudian selalu mawas diri dan menjadikan itu motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Termasuk jadi politisi nggak anti kritik juga ya? Oh nggak boleh. Kalau politisi anti kritik, wah bahaya itu. Oke, kita mau tes dulu Mas Emil ya. Ada rapid question yang harus dijawab nih. Kita mau tahu pilihannya itu jelas atau tidak. Kahitna atau Dewa 19? Kahitna. Khofifah atau Arumi? Hah? Khofifah atau Arumi? Ya Arumi lah. Ya Arumi lah. Wagub atau Menteri? Ayo. Wagub. Wagub, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk Mas Emil. Jadi Mas Emil, untuk Q&A kali ini ada aturan mainnya, ada 9 box. Tapi kita hanya akan buka boxnya itu beberapa saja random. Dan silahkan untuk menjawab. Wajib menjawab pertanyaan. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Langsung saja kita mulai permainan yang pertama. Mas Emil mau nomor berapa box yang dibuka? Angka paling gampang aja ya. Hah? Angka 1. Angka 1, berarti yang selain 1 susah ya Mas ya? Bukan, maksudnya kan semua mulai dari angka pertama. Oh, gitu. angka pertama. Baik, kita buka angka pertama pilihan Mas Emil. Apa isi box pertama? Politik gelitik. Tepuk tangan ya. Bicara soal politik, kayaknya saya langsung saja deh mau tanya ke Mbak Wanda Hamidah yang juga pelaku di dunia politik yang akhir-akhir ini juga lagi hits begitu ya. Apa yang paling bikin penasaran Mbak Wanda Hamidah? Silakan ditanyakan Mbak. Yang bikin aku penasaran adalah gini, kalau buat aku sosok politisi laki-laki penting punya perspektif gender ya. Nah, ada 2 pertanyaan boleh ya? Boleh ya? silakan Mbak. Oke, pertanyaan pertama yang global. Komnas Perempuan menemukan 400 perda yang diskriminatif terhadap perempuan.
Nah, kalau di antara perda itu ada di Jawa Timur, apa yang Mas Emil akan lakukan terhadap perda-perda yang diskriminatif terhadap perempuan? Dan nanti itu datanya bisa dicek di Komnas Perempuan ya. Pertanyaan kedua is more personal. Kalau suatu hari istri Mas Emil, Arumi, kemudian ingin berkarir, atau mungkin di politik, atau mungkin sebagai pengusaha dan lain-lainnya, apakah Mas Emil akan support atau tidak? Oke, silakan. Langsung Iya. 2 pertanyaan. Langsung 2 pertanyaan. Yang pertama menurut saya jelas sekali ya kalau Komnas Perempuan udah menyatakan seperti itu. Kita pertama salah satu indeks kinerja utama aja indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender memang seringkali dibilang equal access ya. Equal access itu artinya perempuan boleh bersekolah, boleh bekerja. Tapi kenyataannya kan memang selalu ada uniqueness, ada kekhususan yang dihadapi oleh perempuan yang kemudian harusnya bisa kita acknowledge ya, kita pahami. Jadi apabila, nah tinggal mungkin sebuah proses dalam legislatif, apalagi Mbak Wanda juga pengalaman di legislatif, pastinya kan ada proses dalam merevisi sebuah perda di badan legislatif. Nah, saya meyakini bahwa 400 perda itu harus memang bisa benar-benar conform atau comply dengan nilai-nilai. Nah, pertanyaannya tinggal gini. Kadang kita merasa ini tidak diskriminatif, tetapi setelah ditelaah itu diskriminatif. Kita menghormati betul Komnas Perempuan, tapi kadang nanti kan pertanyaannya adalah kami nggak bisa bilang kenapa ini diskriminatif karena Komnas Perempuan bilang seperti itu. Tentu lebih bagus lagi kita bisa menjelaskan bahwa ini loh pemahamannya. Kami sudah dijelaskan oleh Komnas Perempuan bahwa ini yang menyebabkan diskriminatif. Jadi firm, jelas harus ada tindak lanjut, tapi memang proses bahwa kita ingin memahami bukan karena kita mempertanyakan keabsahannya dari apa yang ditemukan Komnas, tapi lebih kepada harus kami dalam proses legislasi, si eksekutif ini yang harus menjelaskan kenapa mengusulkan perubahan perda. Gitu. Oke, langsung yang kedua, ngomong-ngomong soal perempuan juga. Tadi menegaskan pertanyaan Mbak Wanda, kalau misalnya Mbak Arumi maju politik, langsung spesifik aja ya Mbak politik Ya, atau misalnya. yang bidang yang lain lah yang dia interest ya, Support passionate nggak? about. Pertama, makanya saya juga menekankan gini bahwa ada yang bilang perempuan tuh buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya nggak kerja. Loh, sekolah itu bukan berarti sekedar untuk kerja, tapi kesempatan untuk memperkuat kemampuan intelektual dan peran sebagai ibu rumah tangga itu juga peran yang sangat penting. Tapi memang sebenarnya hari ini tugas untuk parenting bukan lagi hanya dimiliki oleh ibu saja, tapi juga bapak gitu. Kita harus punya sebuah kekompakan dalam bagaimana membesarkan anak. Ada Arumi dorong sekolah orang tua hebat waktu itu sebagai ketua PKK. Syaratnya untuk bisa lulus, bapaknya harus ikut juga. Kalau bapaknya nggak ikut sekolah orang tua hebat, nggak bisa dikasih lulus gitu. Jadi ini salah satu prasyarat yang kemudian berpengaruh tadi. Saya merasa satu, nasib orang nggak ada yang tahu ya gitu. Saya bagaimana gitu. Kadang ini yang lucu pengalaman. Waktu kita pengen ngasih program asuransi untuk nelayan. Kalau dia kemudian kecelakaan, ini ada asuransi untuk ahli waris istrinya. Supaya kalau dia kecelakaan itu ahli warisnya dapat santunan. Ada yang nggak mau. Kenapa? Nanti istri saya uang itu malah dipakai untuk nikah lagi gitu. Saya bilang, loh, kebalik saya bilang. Justru kemandirian keluarga diperoleh pada saat apabila kita kenapa-napa, ada kondisi itu tadi, ada keluarga kita punya akses kepada insurance tadi. Itulah tujuan life insurance, menolong orang yang kita sayangi gitu. Dan nggak harus selalu laki-laki, kadang perempuan melakukan itu. Jadi saya meyakini bahwa sebenarnya memiliki pasangan perempuan yang punya kesempatan untuk menjalankan karirnya itu sesuatu yang sangat penting. Bahwa hari ini pilihan karir kembali kepada istri kita, sepakat kira-kira apa yang mau. Jadi saya tentu akan mendukung. Keputusannya kolektif ya, bukan saya punya veto. Itu prinsip kita nggak ada veto. Karena buat apa? Akhirnya kalau nggak happy, keluarga yang terdampak. Nah itu kalau nggak happy, keluarga yang terdampak. Sudah puas ya Mbak Wanda? Happy Baik, life, terima happy kasih. Oke, pemanasan untuk segmen pertama kita sudahi, namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemimpin perempuan itu haram. Kalau ada yang masih percaya itu dengan pendekatan fikih.
Apa itu jawabannya? Kenapa nggak berani nyalon gubernur di Jawa Timur? Takut nama Ibu Hovifah? Apa merasa masih muda? Apa gimana? Emil Elestianto Dardak atau yang dikenal dengan nama Emil Dardak. Lahir 20 Mei 1984. Pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019 hingga 2024. Emil adalah anak dari Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2010 hingga 2014. Emil pernah berkarir sebagai eksekutif muda dan seorang musisi. Bahkan Emil pernah debut dan merilis lagu pada tahun 2009 hingga 2010 bersaing dengan Vidi Aldiano dan Afgan. Di usianya yang ke-22 tahun, Emil menyelesaikan studi S3-nya dan memperoleh gelar doktor jurusan Ekonomi Pembangunan di Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang. Pada 2013, Emil menikahi aktris cantik yang terpaut usia 10 tahun, Arumi Bachsin. Meski menjadi politisi yang sukses, Emil dan Arumi masih sering makan di pinggir jalan. Tadi dengan profil yang keren tadi masih suka makan di pinggir jalan, itu beneran atau pencitraan Mas Emil? Nah, pertama menurut saya nggak ada yang terlalu unik ya, karena saya punya banyak kenalan orang-orang baik itu di politik maupun di luar politik juga hobi makan di pinggir jalan sebenarnya gitu. Oke, kalau menurut Bang Kohar gimana? Ya sama aja. Jadi kalau saya lihat sih apa yang dilakukan oleh Mas Emil Dardak ini atau Cak Emil Dardak ya. Kebetulan saya juga lahir di Jawa Timur, di Kertosono Nganjuk. Jadi ada kebiasaan kok, banyak tokoh-tokoh di Jawa Timur itu biasa itu makan pecel lele di daerah Jombang, atau makan sego tumpang di Kertosono, atau yang semuanya di pinggir jalan. Dan itu hal yang biasa saja, yang penting sedep kan gitu. Yang penting sedep bisa berbau dan kadang-kadang bisa ketemu dengan siapapun, berjabat tangan itu biasa. Apalagi Jawa Timur itu kan terkenal dengan egalitarianisme ya. Egaliter lah, orangnya egaliter. Jadi orang-orang sosok yang kadang-kadang agak terlalu priayi gitu malah agak susah. Nah kalau sosok-sosok seperti Mas Emil Dardak ini seperti apa Bang Kohar? Saya banyak berbicara dengan beberapa kawan, beberapa teman yang dulu teman sekolah di ini. Ya mereka rata-rata mengapresiat lah dengan kepemimpinan Jawa Timur yang sekarang. Cuma saya tadi tergelitik meneruskan perempuan tadi boleh nggak? Boleh. Di Jawa Timur. Nah dong. gini, Mas Emil ini kan kakeknya kiai ya. Pak Muhammad Dardak itu kiai, kiai NU lah terkenal di Jawa Timur. Lalu kakek dari pihak ibu itu adalah Pak Wiluyo, legend Wiluyo itu adalah gubernur Lemhanas pertama kali era Bung Karno. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Benar-benar. Nah, konteks saya yang soal kiai tadi adalah begini. Kan masih ada itu di Jawa Timur itu hidup pandangan bahwa pemimpin perempuan itu haram. Setidak-tidaknya masih ada yang berpandangan seperti itu. Nah, kalau menghadapi hal-hal semacam itu dengan katakanlah pendekatannya pendekatan fikih gitu. Kalau ada yang masih percaya itu dengan pendekatan fikih, apa itu jawabannya Mas Emil? Saya rasa tentunya pertama serahkan pada ahlinya. Saya ada langsung terngiang sebuah ayat yang saya nggak berani sebut karena makom ilmunya itu biasanya dimiliki kiai, biar kiai menjawab. Jadi pada saat kita sekarang melihat bahwa misalnya contohnya Bu Hovifah adalah seorang wanita, kemudian yang mengiringi jalannya Ibu Hovifah pada saat mencalonkan dan saat memerintah juga, saat menjabat juga beliau banyak minta nasihat para kiai dan ibu nyai, kelihatannya itu salah satu yang harusnya bisa menjadi sebuah rujukan gitu loh, bahwa ini sesuatu yang masih bisa jangan berdebat lah bahasanya ya, tapi masih bisa dibicarakan, masih bisa didiskusikan dalam menyikapi pandangan ini. Artinya pada akhirnya sekali lagi masyarakat di Jawa Timur diberi kesempatan untuk mewujudkan apa yang mereka yakini dalam sebuah pilihan begitu, dan mereka punya kiai-kiai yang dijadikan panutan dalam membuat
keputusan tersebut. Kebetulan 3 calon sekarang perempuan semua. Nah, itu juga salah Itu satunya. juga benar-benar ini ya, pembuktian dari pertanyaan Bang Ya. Kohar tadi, Jawa Timur juga terbuka dengan Betul. pilihan itu, Iya. meskipun itu perempuan. Kalau Bang Jayadi Hanan, Mas Emil politisi yang sabar kayaknya ya. kenapa Bang Jayadi mengatakan demikian? Udah 8 tahun, 5 tahun jadi wakil gubernur. Biasanya kan nyalon jadi gubernur dong. Udah 5 tahun. Biasanya memang Biasanya iya. seperti itu Sebagian habitnya besar kepala daerah sama wakil itu pecah kongsi biasanya. Ya kan? Gitu. Nah, kenapa nggak berani nyalon gubernur di Jawa Timur? Takut nama Ibu Hovifah? Apa merasa masih muda? Apa gimana? Ya jujur sih kenyataannya memang saya pakai perhitungan juga satu. Tapi dua gini lah, maksudnya saya coba bangun sama keluarga. Jangan bertahan di politik karena kayak nggak ada jalan hidup lain aja gitu loh. Saya masih alhamdulillah mencoba berinvestasi dalam konteks maksudnya masih punya pegangan untuk berkarir misalnya di dunia keuangan atau di akademik misalnya gitu masih ada gitu. Jadi kalau nggak happy ya nggak mungkin saya paksain gitu. Jadi ini bukan sekedar nggak berani tapi saya masih happy. Oke, baik. Kang Maman. Tapi saya tertarik dengan yang tadi berkaitan dengan perempuan. Sepakat nggak kita bahwa ibu rumah tangga itu profesi? Gimana ya definisinya? Maksudnya artinya Dia juga adalah pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang lain. Dunia butuh parents. Iya. Parenting butuh bahwa itu diasosiasikan dijalankan oleh ibu atau bapak itu urusan kedua ya. Tapi saya setuju bahwa caretaker rumah tangga adalah profesi yang mulia yang dibutuhkan negara, betul saya setuju. Oke, lalu bisa nggak diperjuangkan oleh Mas Emil di Jawa Timur misalnya perempuan sebagai profesi ibu rumah tangga bisa mengakses hal-hal yang selama ini susah diakses karena dia bukan profesi mengakses bank susah, padahal dia 3 bulan ditinggal suaminya sebagai nelayan, dia justru adalah kepala rumah tangga, tapi untuk mengakses bantuan susah karena belum dianggap sebagai profesi misalnya. Kita punya ada program untuk kepala rumah tangga perempuan, tapi itu kan kalau dia jadi single parent ya. Gitu. Kalau single parent tentu penting sekali gitu bahwa sebagai single parent otomatis apapun status profesinya dia dianggap sebagai tulang punggung. Itu ada. Tapi bagi yang juga sedang menjadi ibu rumah tangga, pertanyaannya sebenarnya kalau untuk mengakses untuk apa? Kalau untuk modal usaha dia sudah jadi hybrid kan, fungsinya ibu rumah tangga tapi juga dia membantu ekonomi. Ini yang saya temukan menarik banget dari mulai sejak saya riset S3 di Boyolali tahun 2005. Ternyata penggerak ekonomi di pedesaan tuh kaum perempuan. Betul. Dan yang paling keren tuh memang karena mereka nggak hitungan ya, nggak target hitungan gitu. Jadi apa aja dijalanin untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi itu katanya. Jadi sehingga mereka nggak terlalu hitungan, pokoknya semua dijalanin. Itu yang membuat ekonomi di pedesaan hidup. Mereka yang ngangkut barang ke pasar, mereka yang trading di sana gitu. Jadi memang luar biasa sebenarnya peran kaum perempuan. Kalau memang mereka termarginalkan dalam segala akses, yaitu PR betul gitu. Itu kembali lagi tadi kepada apakah karena peraturannya yang satu mendiskriminasi atau justru peraturannya yang tidak bisa memberikan platform yang baik untuk membuka akses. Itu PR kita. Mudah-mudahan di Jawa Timur terjadi. Kenapa guru PAUD gajinya kecil? Karena itu pekerjaan perempuan dan bukan penghasilan utama, cuma penghasilan tambahan suami. Bisa nggak perspektif kita ubah? Harus dirubah dan itu jangan pernah menyerah kalaupun langkah yang kita lakukan itu kelihatannya baby step. Artinya bahwa pertama Jawa Timur kemarin sempat ramai nih. Dan langsung alhamdulillah ya kebetulan karena kami juga masih punya akses ke teman-teman di legislatif ya di DPRD provinsi, mungkin Mbak Wanda sekali lagi pernah pengalaman di DPRD tingkat provinsi juga, itu sempat ramai karena memang PAUD itu sebenarnya kewajibannya di level bupati gitu dan desa, harusnya dana desa itu juga diminta untuk PAUD gitu, tapi akhirnya untuk insentif nih Pemprov ngasih insentif guru PAUD, jadi udah real nih. Kenapa? Itu bentuk penghormatan kami. Harusnya kan Ingarso Sungtulodo dong. Betul. Kalau provinsinya ngasih, bawa ikut gitu. Nah akhirnya kan kita bilang tiba-tiba sekarang tuh ada undang-undang hubungan keuangan pemerintah daerah. Dibalik nih pajak kendaraan bermotor yang katakanlah nih angka kasarnya pemerintah provinsi biasanya dapat
70% kemudian 30% dibagi kabupaten kota, ini diputer. Sekarang kabupaten kota dapat sekitar 65-nya, 35-nya ke provinsi. Dan ini berdampak mungkin hampir 4 triliun pengurangan PAD di Jawa Timur. Pasti kan harus kita tata lagi nih yang kita sifatnya ingat sesung tulodo. Tapi karena kemudian ini menimbulkan kekhawatiran besar, ya itu kita tunda, tidak jadi dilakukan rasionalisasi gitu. Karena pentingnya tadi bahwa oke, kita cari ruang-ruang efisiensi yang lain lah gitu. Jangan dulu guru PAUD ini udah kasihan banget gitu. Dan itu yang menarik tadi yang Kang Maman sampaikan. Apa jangan-jangan hari ini kita bersyukur ya, ada yang mau didik anak-anak kita di usia dini karena mereka kaum perempuan yang nggak terlalu hitungan. Tapi kan kita jangan kemudian kita yang ngelunjak ya. Kalau kita yang ngelunjak taken for granted mau jadi apa? Jadi saya setuju dan mudah-mudahan bisa jadi. Ini menarik sekali Q&A malam ini dan tolong wartakan kepada para perempuan dan ibu-ibu di rumah untuk menyaksikan episode kali ini ya. Karena pembahasannya spesial perempuan ternyata. Siapapun penanyanya semua tertarik perempuan. Semuanya luar biasa loh. Perempuan loh. Iya. Ini spesial. Saya pikir akan bertanya tentang data-data, survei, tapi semuanya tentang perempuan. Menarik memang perempuan ini. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Gimana caranya bisa membantengi Mas Emil dari perilaku koruptif? Terus kamu macam-macam, terus kenapa-napa, aku tuh juga masih muda gitu, jadi biar tak cari yang lain dulu. Kembali di Q&A, saatnya kita buka box. Tadi sudah diawali dengan box yang cukup panas tentang perempuan. Saatnya kita buka box yang kedua. Ini box tentang apa lagi? Silakan, Mas Emil. Nomor berapa? Ya, ke pojok sebelah situ deh, 9. Oh, 9, langsung ya. Ke 9. Sudut-sudut. Who am I? Oke. Tepuk tangannya mana? Who am I ini tentang sosok Mas Emil ya. Tapi sebelum kita bicara tentang sosok Mas Emil dan semesta di sekitar Mas Emil, saya mau tahu pandangan Mas Emil tentang situasi politik begitu kejam. Banyak intrik, ya kan? Semua serba kepentingan. Bahkan yang mungkin awalnya mulus atau mungkin niatnya baik, jadi harus terjebak dan terseret dalam pusaran lingkaran setan sistem politik kita. Nggak takut atau mungkin nggak kapok ketika harus menghadapi dinamika seperti itu, dan apa benteng penjaganya seorang Emil Dardak? Keluarga. Pertama pertanyaannya gini, kalau sama istri kita terutama dukungan orang terdekat ya. Pertama kita satu values nggak? Satu, jangan mendewakan kemenangan. Kita tuh tanding bisa menang bisa kalah loh gitu. Udah siap mental belum kalau gitu? Itu penting. Oke, kita buktikan, kita langsung panggil sang istri Arumi. Mbak Arumi Bahin kita undang. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Mbak Arumi. Lagi-lagi sosok perempuan emang luar biasa. Halo, tepuk tangan untuk Mbak Arumi. Sosok yang paling ceria yang selalu mendampingi Mas Emil. Apa kabar Mbak Arumi? Aduh. Tunggu, jangan ke sana dulu, kan udah sering nih. Saya mau nanya, Mbak Arumi, tadi kan Mas Emil bilang bahwa benteng penjaga dia di dalam dunia politik untuk menghadapi tantangan itu adalah keluarga, apalagi istri. Suka dukanya jadi istrinya Mas Emil memiliki jabatan dan sebagai politisi apa Mbak? Yang paling duka deh. Yang paling duka ya ditinggal terus. Ditinggal terus ya? Maksudnya sibuk gitu, jarang ada waktu buat istri ataupun anak-anak. Bukan curhat ya, tapi emang faktanya gitu. Sukanya yang paling disukai? Yang paling disukai apa ya? Oh, aku punya kesempatan sekarang mendampingi Mas Emil itu pergi ke seluruh tempat, ke daerah-daerah yang kalau dulu nggak dampingin Mas Emil, mungkin aku nggak akan kepikiran akan ke sana. Maksudnya kayak nggak mungkin aku ke desa, nggak mungkin aku ke ini gitu. Jadi ada satu dunia baru yang akhirnya terbuka buat aku. Terima kasih, silakan bersama sang suami. Wah, terima kasih. Nah, sebelum saya lempar ke panelis, saya mau tanya, Mas Emil itu kan menjadi terkenal, ya jujur saja ya, dulu saya tahu karena ada kisah dengan Mbak Arumi. Nah, sejauh mana ini pamor sang istri mempengaruhi karir politik Mas Emil? Lumayan sih, maksudnya. Lumayan. Mbak Arumi lumayan banget atau gimana? Ya, maksudnya gini. Gimana? Pada masa, ya nggak bisa dipungkiri gitu, kita tuh banyak dikenal suaminya Arumi, bahkan yang lucu ya. Pernah juga loh kejadian tuh lagi sama Arumi jalan itu, terus ditanya, Mbak, di Surabaya nih, gitu tanya.
lagi ada acara di Surabaya, lo gimana sih selama ini kita? Terus Pak tolong fotoin ya Pak. Ya Dikasih pernah, handphone tolong ya. fotoin tuh gitu lagi di yogurt. Ya kita fotoin aja nggak apa. Walaupun jarang tapi ada gitu, artinya muncul di berbagai tempat. Terus saat nemenin Mas kampanye Pilpres kemarin itu ya dia kan harus balik duluan gitu. Saya pikir waduh ini saya gimana ya, ternyata orang kenal gitu, tapi kenalnya ini suaminya Arumi gitu ya. Jadi betul memang. Tapi dulu aku selalu bilang, apalagi waktu masa pertama itu kan di Trenggalek, jadi ketika pertama kali Mas Emil masuk politik gitu, aku selalu bilang, aku tuh ibarat kalau toko tuh mungkin aku etalasenya gitu. Jadi orang udah kenal dulu, terus harus menarik dulu, tapi kan yang penting di dalamnya gitu. Nah, di dalamnya itu ada Mas Emil, istrinya ketika orang sudah ngelihat, awalnya memang ketika awareness-nya belum terlalu tinggi, orang mungkin ngelihat nih siapa nih suami Arumi Bachsin, tapi semua itu kan ketika sudah mata tertuju ke Mas Emil yang membuktikan gitu. Kalau misalnya memang nggak ada isinya juga pasti lewat juga. Nah akhirnya sekarang malah kita nggak ngerasa oh ini lebih, malah justru kayaknya market kita beda deh gitu. Kalau misalnya saya tetap di entertain mungkin ini gitu, tapi Mas Emil akhirnya punya masanya sendiri gitu. Wow, tepuk tangan ya, teamwork sekali ya. Perempuan hebat ya, itu tadi perempuan yang mendampingi politisi. Nah ini kalau dari sudut pandang politisi perempuan sendiri, melihat dua sosok ini, Mbak Wanda, ada yang ditanyakan nggak? Banyak. Satu yang paling. Oke, aku pada saat ini aku mau nanya ke Arumi, gimana caranya bisa membantengi Mas Emil dari perilaku koruptif. Dan kedua untuk kamu sendiri, gimana caranya kalau banyak ya entah itu masyarakat yang punya kepentingan atau pengusaha yang punya kepentingan memberikan kamu sesuatu yang materi yang you know lah, itu that's a Sebenarnya komunikasi itu tuh udah terjadi dari sebelum masuk ke politik. Karena sebelum kita ada Mas Emil jadi politisi kan kita dari luar ya. Nah. Jadi kita cuma punya persepsi tentang politik kan dari sudut pandang orang luar. Yang kita lihat di TV kan ya itu gitu kan. Kayak pas Mas Emil minta izin apa kita coba politik itu kan aku yang hah kok politik gitu kan. Serem banget loh di media tuh serem banget gitu. Akhirnya kita coba ngobrol yang serius sebelum memutuskan. Nah di situ akhirnya aku percaya diri gitu. Memang orangnya punya integritas gitu. Jadi dari awal Mas Emil masuk politik tuh dari usia 30-31 lah kurang lebih ya waktu di Trenggalek itu. Menurutku kita tuh masih terlalu panjang gitu loh. Kalau misalnya kita mau macam-macam gitu. Jadi kalau kamu yakinin aku dulu kalau misalnya masuk politik terus kamu macam-macam terus kenapa-napa, aku tuh juga masih muda gitu. Jadi biar tak cari yang lain dulu. Tapi beneran itu salah satu ketakutan terbesar gitu. Tapi pada saat itu dia berhasil meyakini bahwa ya ini benar-benar calling gitu. Jadi bukan karena ada ini dan akhirnya itu harus di cross check terus tuh. Apalagi kalau misalnya ada tadi itu bener banget itu terjadi gitu. Kalau di Mas Emilnya sendiri dia bisa bentengin diri sendiri ya, yang kadang-kadang polos tuh dan nggak ngerti aku kan gitu. Jadi kayak pentingnya di komunikasi. Oke, Bang Jayadi dulu nih. Masih terkait dengan itu ya, Mbak Arumi masih melakukan aktivitasnya di dunia entertain ya? Seadanya aja tapi. Iya. Seandainya Mas Emil juga sukses di dunia entertain seperti Mbak Arumi gitu, kira-kira dia lebih kaya dari sekarang apa? Iya. Iya. Artinya dunia entertainment itu bisa membuat lebih kaya dibandingkan di dunia politik. Iya. Kok iyanya kok semangat banget, Mbak? Kayak merasakan sebuah kegundahan. Saya tuh merasa jantungnya Mas Emil tuh sampai kedengaran deg-degannya di sini karena saya kan orangnya agak ceplos-ceplos, jadi kadang-kadang nggak tahu nih kalau apa yang boleh dan nggak boleh diomongin kan. Tapi kalau menurut hemat saya ya, yang seharusnya gitu memang lebih fleksibel, lebih di dunia entertainment di ya. Entertain. Sebelum selanjutnya ke Kang Maman, silahkan Kang Maman. Saya sering diundang ke daerah-daerah sebagai pegiat literasi. Selalu saya nanya, saya akan berbicara dengan siapa? Waktu itu diajak ke Jawa Timur. Dengan Bunda Literasi dan Bunda PAUD sekaligus. Itu kan menempel di jabatan nih. Saya paling sebel kalau melihat kalimat itu karena biasanya balihonya gede, begitu acara orangnya nggak datang, diwakili. Tapi waktu dengan beliau datang dan saya masih underestimate, bisa nggak dia ngomong atau cuman baca. Ternyata dia sama sekali nggak baca dan bisa menjelaskan tentang stunting dan
susu itu bukan kental manis itu bukan susu dan lain sebagainya. Dan dia bisa membicarakan angka-angka. Sampai profesor di samping saya bilang, nggak malu-malu ini istri wakil gubernur saya. Gitu. Kita pernah bertemu soal itu kan, membicarakan itu waktu itu di universitas. Sering melihat bahwa banyak orang yang meminta dirimu muncul dan kamu tolak karena memang tidak punya waktu. Sementara yang lain walaupun tidak punya waktu bilang iya dulu supaya balihonya di mana-mana. Kamu mengalami itu juga nggak? Iya, banyak yang aku tolak. Bukan karena sombong, karena manajemen waktunya aja. Akhirnya aku kalau atur waktu itu, kalau ngatur waktu antara beberapa jabatan, kemudian waktu make sure aku ada di rumah dan untuk anak-anak juga gitu. Dan ketiga, paling ndak tega kalau misalnya ada namaku tapi abis itu akunya ndak datang. Mengecewakannya itu lebih diingat karena beberapa kali ada seperti itu, maksudnya biarin aja gitu, maaf ya mendadak nggak bisa gitu. Ketemu Surabaya dan Jawa Timur tuh kan ternyata kecil ya, maksudnya orangnya itu aja. Bu, saya waktu itu udah datang loh ke kampus ini karena waktu itu pembicaranya harusnya ibu, tapi ibu nggak datang ya, saya nggak ini gitu. Nah, jadi akhirnya saya bilang sama tim, ayo kita lebih hati-hati. Kalau datang. Jadi kalau saya bilang datang tuh 90% pasti datang. Hanya karena ada faktor tertentu yang mendadak yang saya nggak bisa datang. Jadi kalau yang nggak bisa datang dari awal aku bilang nggak datang. Oke. Bang Kohar. Satu pertanyaan. Oke, silakan. Mas Emil, lagu Maaf untuk siapa? Lagu Bidadari untuk siapa? Bidadari untuk dia. Maaf untuk? Kalau maaf, ini dibuat sebelum ketemu saya. Maaf bukan untuk siapa, tapi untuk ada saudara saya menceritakan kisahnya dialah gitu. Gitu ya. Jadi saya bikin lagu itu untuk ngejek, untuk nggodain saudara saya seakan-akan dia dinyanyiin itu. Iya. Bukan pribadi. Karena lagu itu sudah ada, belum pacaran sama saya. 2009 ya, sekarang nikah 2013. Kang Maman nakal ya pertanyaannya ya. Pertanyaan khas artis. Iya, oke. Luar biasa. Wah, menarik sekali. Kita bintang tamunya Mas Emil ya, teman-teman ya. Jangan lupa. Kita akan nanya Mas Emil dan juga Mbak Arumi, namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tempat kencan pertama yang paling berkesan. Yang pertama atau yang berkesan nih? Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Yang paling disukai oleh Mas Emil terhadap Bu Hovifah. Ya, terima kasih Anda kembali di Q&A dan saatnya kita akan buka box selanjutnya Mas Emil. Box nomor berapa? Tadi udah 19. Teng tengah. Tengah 5. Oh, langsung ya garis miring. Uji skill, tepuk tangan dulu. Kalau soal profilnya Emil Dardak, sudahlah kita bisa langsung googling ya. Nah, tapi ada skill lain yang ingin kita uji di antara dua sepasang ya suami istri ini yang tadi luar biasa sekali kompaknya kalau di dunia nyata, di dunia kerja. Nah, Kang Maman boleh nggak mewakili panelis ya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, di sini aturannya adalah Mbak Arumi dan Mas Emil silahkan menulis jawabannya, jangan dikasih lihat. Nanti kita mau pengen tahu benar-benar cocok, benar-benar kompak nggak sih gitu. Ada 3 atau 4 pertanyaan kita akan sampaikan. Ditulis jawabannya di situ. Sama nggak kira-kira? Nah, Kang Maman boleh mewakili panelis nih. Silahkan memberikan pertanyaan 2-3 pertanyaan, jawabannya sama nggak? Kalau ada panelis yang juga mungkin tergelitik ingin menanyakan sesuatu, nggak apa-apa, monggo aja. Kita mulai dari Kang Maman dulu. Tempat kencan pertama yang paling berkesan. Oke, silakan ditulis jawabannya. Yang pertama atau yang berkesan nih? Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Oh, oke. Oke. Jangan nyontek ya. Oke, yang kedua, Kang Maman. Saya lagi. Boleh, Kang Maman. Nomor sepatu anak kedua. Oke, yang ketiga. Apa makanan khas Jawa Timur yang disukai Emil? Sepakat menambah momongan atau tidak? Wow, sudah 3. Apakah mau lagi gitu kan? Bang Jayadi, ada pertanyaan Bang? Yang paling disukai oleh Mas Emil terhadap Bu Hovifah.
Oke, langsung saja. Tadi pertanyaan pertama, tempat kencan yang paling berkesan. Kalau dari Mas Emil apa? Dimsum. Dimsum yang ada di Kemang. Oh, saling. Dimsum yang ada di Kemang, saling melengkapi lah ya. Udah lah ya. Oke. Tapi itu kan yang dimaksudkan. Berkesannya tanya dong kenapa? Kenapa? Karena waktu pertama kali ngedate kan jemput aku pulang syuting malam. Nah ternyata ini nggak bisa begadang orangnya, jadi minum espresso sampai 2 itu tidur di depanku gitu. Nih ini orang aneh deh, kok ngajakin ngedate tapi kok tidur gitu. Oh, makanya itu paling berkesan. Dan itu cuma sekali tapi ke situnya. Iya, habis itu di jam-jam normal. Oh, habis itu kapok. Ini yang dimsum 24 jam itu ya? Iya, tahu kan? Oh Pojok iya. situ. Pernah ya Kak Maman kayaknya juga sering ya ke situ. Oke, yang kedua. Nomor sepatu anak. Kedua. Udah tahu pasti kita nggak bisa jawab. 37. 37. Wah. 37. Nggak bisa jawab Saya nih. nggak bisa jawab. Oke. Yang ketiga. Makanan khas kesukaan Emil. Salah tebak aku. Apa? Aku nebaknya cumi hitam yang ada di nasi Madura. Kalau Mas Emil? Sebenarnya nggak tahu ya, saya juga bingung sih sebenarnya. Tapi di situ jawabannya apa? Lodeh. Lodeh P, dia suka lodeh P juga. Oke, 2 kali nggak sama. Oke, nggak kompak. Mau nambah momongan? Tidak, Mas Emil tidak. Enggak. Oke, kompak, tepuk tangan. Ya, kita kasih tepuk tangan kalau yang kompak aja ya. Oke. Terus kalau Bang Jayadi tadi pertanyaannya adalah Yang paling disukai oleh Mas Emil dari Ibu Hovifa. Ini kayak hampir sama walaupun kata-katanya beda. Kalau aku bilangnya dedikasi. Ini pekerja keras. Pekerja keras. Oke, sama ya. Oke, kompak. Oke, terima kasih tadi sudah menjawab tantangan-tantangan dari para panelis dan pertanyaannya. Sekarang saya kasih kesempatan balik ya, biar fair. Mas Emil boleh memberikan tantangan untuk para panelis dengan tebak lagu. Oh, tebak lagu. Tebak lagu. Ini keahliannya nih. Para panelis jangan sedih ya. Ini ada 4 panelis. Singkat saja. Nanti kita kasih kesempatan untuk Bang Kohar yang pertama dulu. Ya, Bang Kohar nih. Lagu pertama, silahkan ditebak. Apa judulnya? Ada yang tahu? Krisya, lagunya Krisya bukan? Judulnya? Cinta. Cinta. Bang Kohar menjawab. Cinta, benar? Hampir benar. Hampir. Mbak Wanda? Nggak tahu. Ya tahu. Dari hati. Ya apa itu judulnya? Asmara? Bang Jayadi? Dari hasil penelitian nada? Oke. Iya kan? Sebenarnya udah benar, cuman kurang Cintaku. punya aja. Oke, yang benar apa itu? Boleh refrennya? Cintaku. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku. Nah, Cintaku. Cintaku, kurangku. Tepuk tangan buat panelis. Aduh, panelis. Walaupun jadi politisi memang harus ada seninya kali ya, biar rileks gitu kan. Iya, langsung saja yang kedua, Mas Emil, soalnya kayaknya ini para panelis kita tidak into the music kali ya. Langsung Coba refnya. lagu yang mudah, yang kedua. Panelis, ayo harus dong. yang muda. Jangan justru. Oh jangan. Karena udah menang. Lagu Ini yang kedua. mudanya Mas Jayadi. Lagu kedua. Kawan Solo. Panelis. Ayo panelis. Di bawah sinar bulan purnama. Ya. Oh, tunggu. Yang jawab yang senandung refrennya gimana? Di bawah sinar bulan. Iya. Nama. Aku belum Lanjut Bang Kohar. Oke, tepuk tangan. Mas Emil, Dardak terima kasih
kasih untuk waktunya spesial di Q&A, dapat bonus lagu-lagu yang istimewa. Semoga karirnya sukses dan pesan-pesan dan harapan masyarakat benar-benar bisa ditampung, dan juga Mas Emil tidak hanya bisa menyuarakan suara Kahitna atau artis-artis favoritnya, tapi suara rakyat juga bisa didengarkan dan juga benar-benar dilindungi hak-hak masyarakat. Tepuk tangan untuk Mas Emil Dardak. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia dengan Q&A pada malam hari ini. Semoga episode kali ini menginspirasi Anda semuanya. Kami undur diri dulu, Yohana Margareta dan juga teman-teman yang ada di Q&A kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan kemana-mana, penampilan persembahan terakhir dari Emil Dardak untuk Anda semuanya. Sampai jumpa. Silakan Mas Emil. Jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Wow, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.